bicara mengenai perceraian, bagi saya ini suatu penghinaan. Mama sependapat dengan kamu. Sejak awal kalau Mama sependapat dengan saya untuk tidak melibatkan bantuan Dewi, ini tidak akan terjadi. Apa yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. Dan perempuan itu telah mengambil kesempatan untuk meracuni pikiran Arya dan mengadu domba Arya dengan saya. Sudah, kita tenang saja. Kita cari pengacara untuk menuntut hak kamu. Paling tidak separuh dari harta warisan Opa harus jatuh ke tangan kamu. Kalau kita bisa mendapatkan seluruhnya, kenapa kita mesti berpikir mendapat separuh? Tapi Arya kan sudah mengajukan permohonan cerai. Tapi saya akan membuat Arya untuk membatalkan surat permohonan itu. Kalau kamu mau bicara sama Arya, kamu harus tenang. Jangan emosional. Tapi sebelum menemui Arya, saya akan bikin perhitungan sama perempuan iblis yang menutupi kepalsuannya di balik nama bidadari itu. Hai. Jadi nggak makan siangnya? Jadi dong. Kamu duduk dulu sebentar, aku selesaiin ini ya. Oke deh. Dasar perempuan murahan. Racun apa yang kamu jejalkan ke telinga suami saya sampai saya mau diceraikannya? Hah? Jaga mulut kamu ya. Saya sama sekali nggak minat sama suami kamu. Dan saya tidak mau terlibat sama urusan kalian. Jangan sok suci kamu. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu datang ke kantor Arya? Hah? Saya kesana karena ibu kamu mengemis sama saya demi kamu. Sampai dia mengganggu acara makan siang saya. Dan ibu kamu memohon sama saya supaya saya ngomong sama suami kamu. Dan saya penuhin permintaan ibu kamu supaya lain kali dia tidak mengganggu acara makan siang saya. Bohong kamu. Kamu kira saya nggak tahu kalau kamu memanfaatkan kerenggangan hubungan saya dengan Arya untuk merebut hatinya, iya kan? Jaga mulut kamu ya. Begini aja deh, daripada main tuduh. Diam kamu. Siapa yang ngasih izin kamu bicara? Justru kamu yang ganggu acara makan siang saya, tahu? Dan saya nggak perlu minta izin sama kamu untuk bicara, tahu? Dan kamu daripada teriak-teriak di sini, kamu kan nggak tahu masalah sebenarnya apa. Lebih baik kamu tanya sama suami kamu. Bagus. Jadi kamu bisa tanya sama suami kamu di depan saya. Oke, kalau kamu berani dikonfrontir, ayo. Saya tidak punya alasan untuk takut. Sesuai perjanjian kan saya baru melaksanakan pembayaran kalau barangnya sudah tiba di sini. Itu juga dengan kurs dolar yang sudah kita sepakati kan. Saya kan juga menanggung resiko, Pak. Kalau kurs dolarnya naik, saya yang menerima bebannya. Saya tidak bisa menaikkan harga, apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Oke, ya baik. Perusahaan besar dagangnya masih kayak calo. Ada apa ini? Sejak saya bicara sama kamu atas permintaan mertua kamu, saya sudah bersumpah saya tidak akan pernah melibatkan diri saya sama urusan kalian. Tunggu dulu dong, ada apa ini? Kamu kasih tahu sama istri kamu apa yang saya bilang sama kamu sewaktu saya kesini beberapa hari yang lalu. Saya tidak mau dituduh memanfaatkan keretakan hubungan kalian. Kasih tahu sama istri kamu, nama saya Dewi Fortuna. Dan saya bangga atas nama yang diberikan orang tua saya kepada saya. Dan seumur hidup, saya tidak akan mencemarkan nama saya atau membanting harga diri saya serendah istri kamu. Dewi datang ke sini justru memarahi saya dan menyalahkan saya. Lalu dia memaksa saya untuk meminta kamu kembali. Dari dulu kamu selalu membela dia. Sekarang kamu minta saya untuk percaya sama dengan kamu. Kamu boleh tidak percaya, tapi saya berani bersaksi di hadapan Tuhan bahwa saya mengatakan yang sebenarnya. Dewi tidak berniat dan tidak pernah berniat untuk merampas saya dari kamu. Saya menceraikan kamu karena kamu memang pantas untuk dicerai. Kalau kamu mengabaikan panggilan pertama pengadilan, kamu akan segera mendapatkan panggilan kedua. Kamu tidak berhak mengambil keputusan sepihak. Keputusan kamu melibatkan masa depan saya. Seharusnya kamu bicara dulu sama saya sebelum kamu melangkah terlalu jauh. Kamu yang lebih dulu melangkah lebih jauh, Ami. Kamu meninggalkan rumah saya. Kamu meninggalkan saya di saat-saat saya merasa kehilangan terhadap seseorang yang telah membesarkan saya. Dan seseorang yang telah mewariskan hasil keringatnya kepada saya. Dan meninggalkan rumah kamu karena saya merasa waktu itu kamu tidak lagi membutuhkan saya. Sekarang harusnya kamu merasa bahwa kehadiran kamu dalam hidup saya juga sudah tidak ada artinya lagi buat saya. Makanya saya siapkan sarana buat kamu supaya kamu bisa angkat kaki dari kehidupan saya. Kamu tidak semudah itu bisa mempermainkan saya. Saya sudah menyerahkan cinta saya. Saya sudah mengorbankan masa depan yang sudah saya bangun waktu di Amerika. Saya sudah mengorbankan masa-masa gadis saya bersama kamu. Sekarang ini saya tidak akan begitu saja meninggalkan kamu. Apa kamu tidak malu bicara tentang pengorbanan? Hah? Apa kamu nggak malu?
kamu hanya menjadikan semua ini investasi supaya kamu bisa menikmati harta warisan Opa. Oke. Saya memang tidak punya rasa malu. Saya ini penipu, saya ini pembohong, saya ini gila harta. Apa saja yang kamu bilang. Karena saya sekarang tahu bahwa otak kamu sedang tercemar. Terserah kamu mau bilang apa saja. Tapi saya minta kamu keluar dari sini. Saya lagi menunggu tamu penting. Oke, saya akan pergi dari sini. Tapi ada satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik. Saya tidak akan membiarkan kamu bergandengan dengan perempuan iblis yang bernama Dewi itu. Jangan sebut nama bidadari itu dengan lidah kamu yang kotor. Apa? Kamu menghina saya demi perempuan brengsek itu? Kamu yang brengsek. Kamu bahkan sudah tidak pantas menginjak ruangan ini. Kamu memuji perempuan itu setinggi langit karena opak kamu tergila-gila sama dia. Kamu benci saya karena saya tidak bisa tunduk sama opak kamu. Sekarang otak kamu sudah rusak karena laki-laki pikun itu sudah mati. Jangan sebut-sebut nama opa saya. Keluar kamu dari sini sebelum saya kalap. Keluar. Saya nggak takut sama kamu. Kamu bisa kalap, saya juga bisa kalap. Tadi ibu bilang ada keributan. Iya, saat perempuan ini keluar, dia mencoba membunuh saya. Cepat, Pak. Arya, saya tidak akan tinggal diam. Lepaskan. Arya, saya tidak akan tinggal diam. Saya akan menghancurkan hidup kamu sampai mati. Kalau dia macam-macam, bawa dia ke kantor polisi. Lepaskan kamu. Maaf saya mengganggu ketenangan kalian bekerja. Silakan kembali bekerja sekarang ya. Baik, Pak. Jangan salah lagi. Kasihan juga ya melihat Bu Ami. Ya kalau kita cuma lihat di serial Satpam sih memang kasihan. Tapi yang saya dengar Bu Ami memang harta duitan dan dia jadi penyebab meninggalnya Pak Surya. Jadi pantas dong Pak Arya mau nyerahin dia. Sangat pantas. Tapi sekarang Pak Arya harus lebih waspada. Ya. Kelihatannya Bu Ami tidak bisa menerima perlakuan seperti tadi. Iya. Lihat aja, dia pasti akan melakukan sesuatu yang bisa mengancam Pak Arya. Iya, betul. Yuk. Oke. Maafkan saya, Opa. Maafkan saya. Seandainya keributan tadi mengganggu ketenangan arwah Opa. Maafkan saya. Mungkin aja ketenangan arwah Opa terganggu oleh keributan yang baru aja terjadi. Tapi terus terang sekarang aku merasa lebih plong. Kelihatan kok dari tampang kamu, kayaknya udah nggak ada beban. Memang. Sekarang aku udah lepas dari beban yang seharusnya tidak perlu aku pikul. Ya. Kalau gue dengar cerita dari lo tentang ancaman Ami, gue merasa lo tuh baru bebas di tahap awal. Dia bisa bikin apa, Gun? Saya punya segudang alasan untuk menuntut perceraian sama dia. Dan masalah ini sudah ditangani oleh pengacara saya. Apapun alasannya, saya tetap tidak terima perlakuan Arya kepada saya, Ma. Dia mempermalukan saya dan dia menjatuhkan martabat saya. Tindakan kamu melempari foto opanya yang selama ini dia dewa-dewakan justru membuat sisa kemungkinan untuk memperbaiki keadaan itu hancur lebur. Saya sudah tidak menginginkan dia kembali kepada saya, Ma. Saya hanya ingin menghancurkan hidup dia. Dan saya tidak akan membiarkan dia tidur nyenyak, apalagi membiarkan dia bermimpi menikah dengan wanita itu. Emosi tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kamu harus bisa memberi prioritas pada sasaran utama. Dan sasaran utama kita ini adalah hartanya. Kita sudah gagal untuk memiliki semuanya. Dan sekarang kita bertekad untuk mendapatkan separuh dari warisan opanya itu. Tapi untuk berhasil, kita tidak bisa mengumbar emosi. Mulai sekarang, kamu harus mendengar apa yang Mama bilang. Dewi nggak akan pernah lupa sama semua yang Mama pernah bilang. Tapi Dewi mohon Mama percaya. Dewi juga tidak akan membiarkan diri Dewi terperangkap dalam urusan masa lalu. Ya,
Tapi Mama tidak melihat gambaran bahwa kamu mulai memikirkan masa depan kamu, Dewi. Kalau yang Mama maksud dengan masa depan itu adalah menikah. Terus terang, Ma. Memang masa depan yang seperti itu belum pernah ada dalam bayangan Dewi. Masalahnya juga karena Dewi belum menemukan orang yang bisa mencintai Dewi. Tapi juga sekaligus bisa menyayangi Mama. Mama selalu berdoa supaya kamu menemukan jodoh yang paling tepat buat kamu. Sebetulnya Dewi adalah jodoh yang tepat bagi Arya. Papa bisa bilang begitu berdasarkan pandangan objektif atau karena memang Kang Surya itu betul-betul sayang sama Dewi, Pak? Pandangan dan penilaian saya tidak dapat dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Dewi sangat ideal sebagai seorang wanita dan sebagai seorang istri. Dia mirip Mama sewaktu muda dulu loh. Terima kasih ya, Pak, atas pujiannya. Mudah-mudahan pujian Papa yang barusan ini tidak ada pamrih apa-apa. Saya bicara dengan jujur loh. Papa bisa aja. Selamat pagi, Tante. Selamat pagi. Boleh saya masuk? Oh ya, silakan. Dewi sudah cerita tentang keributan yang terjadi di kantor saya, Tante. Keributan apa? Itu bukan sesuatu yang harus saya ceritakan kepada Mama saya. Saya bawa istri kamu ke kantor kamu supaya dia tahu kalau saya sama sekali nggak ada hubungannya dengan perceraian kalian. Kalaupun setelah itu ada keributan, itu sama sekali bukan urusan Mama saya dan Mama saya juga tidak perlu tahu. Saya kesini kan untuk minta maaf. Saya telah menyeret kamu ke dalam kemelut kehidupan pribadi saya. Saya merasa bertanggung jawab untuk... Saya terlibat itu bukan karena kamu, tapi karena kemauan saya sendiri. Karena saya anggap apa yang saya lakukan ini cuma untuk alasan kemanusiaan. Jadi tidak perlu ada permintaan maaf segala, mengatasnamakan tanggung jawab, ataupun ucapan terima kasih. Tante rasa Tante tidak perlu ikut terlibat. Permisi. Maaf, saya harus siap-siap karena saya tidak mau terlambat ke kantor. Tante, kalau gitu saya permisi aja. Dewi, ada apa sih sebetulnya? Ibunya Ami pernah bicara ke Dewi, Ma. Dia minta tolong supaya Dewi memujuk Arya untuk membatalkan tuntutan perceraiannya. Jadi kamu datang menemui Arya? Ya. Ternyata Arya tetap meneruskan tuntutannya, Ma. Tapi istrinya malah menuduh Dewi yang jadi penyebabnya. Dewi nggak terima, Ma. Lalu Dewi konfrontir mereka. Sampai akhirnya mereka sekarang jadi ribut besar. Kenapa kamu gak pernah cerita sama Mama? Ma, cerita seperti itu tidak cukup berharga untuk Dewi bawa pulang. Sikap kamu persis seperti Papa. Dewi siap-siap ke kantor ya, Ma ya? Secara logika, Om bisa menerima sikap Dewi. Kalau Om berada di tempat dia, Om akan berbuat yang sama. Atau bahkan mungkin lebih dari itu. Kamu memang sudah salah sejak awal. Saya dulu terpaksa memperalat dia, Om.
karena Opa selalu mendesak ingin ketemu dengan calon istri saya. Nah, ini tidak akan terjadi kalau Opa tidak terlanjur mengagumi dia. Arya, bukan cuma opa kamu yang begitu mengagumi Dewi. Om juga begitu kok. Kalau boleh, Om memberikan analisa psikologis yang tanpa kamu sadari. Kamu juga mengagumi dia kan? Atau bahkan mencintai dia. Sedangkan Ami hanya menjadi sasaran pemuasan ego kamu. Saya menikah dengan Ami karena saya mencintai dia. Cinta kamu terhadap Ami hanyalah sekedar pembungkus tuntutan ego kamu yang lapar. Ami bagi kamu hanyalah sebuah tantangan, karena dia jual mahal terhadap kamu. Tantangan adalah santapan bagi ego manusia seperti kamu. Kemudian Ami menyediakan dirinya menjadi santapan ego kamu, karena dia punya kepentingan sendiri. Dia ingin harta upah kamu. Apa komentar kamu? Komentar saya sih sangat sederhana. Jika saya jadi kamu, dan jika perceraian itu tidak dapat dihindari, saya akan menuntut hak separuh dari harta kekayaan. Itu yang sedang saya lakukan. Tapi pengacaranya mengatakan bahwa Arya itu tidak memiliki apa-apa. Omong kosong. Apa pengacara itu pikir kamu buta? Dia itu pewaris tunggal. Pengacara itu punya bukti yang berupa pernyataan yang tertulis dari Opa Arya yang aneh itu. Yang dibuat di depan notaris. Bahwa surat wasiat itu boleh dibuka pada saat memperingati 1000 hari si Opa gila itu meninggal. Sekarang saya setuju dengan pernyataan kamu. Bahwa kakek itu benar-benar sinting. Dan lebih tepat kalau dikatakan gila. Enggak cuman itu, di dalam surat pernyataan yang tertulis, kakek gila itu mengatakan bahwa seluruh hartanya belum pasti akan diberikan kepada Arya, tapi ada kemungkinan dia akan berikan kepada yayasan sosial. Pak, Mama nggak nyangka kalau Kang Surya itu orangnya eksentrik. Mama juga tidak pernah dengar kalau ada wasiat yang begitu aneh, Pak. Mama, Kang Surya tidak aneh dan juga tidak eksentrik. Tapi punya perhitungan. Dia sudah melihat bahwa Ami mata duitan. Dan dia sudah menduga bahwa pernikahan mereka tidak akan bertahan lama. Pada kenyataannya, dugaannya terbukti kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Tante, Om. Selamat siang. Silakan Arya, mau minum apa? Minum kopi atau teh? Tante nggak usah repot-repot, saya cuma mampir sebentar. Oh ya? Silakan. Iya. Kamu kelihatannya membawa berita. Iya Om, berita gembira sekali. Aduh, berita apa itu? Apa sudah ada perdamaian dengan Dewi? Om, keputusan saya untuk menceraikan Ami sudah final. Hanya tinggal formalitasnya saja. Lalu, bagaimana dengan harta gono gini? Saya tidak mendapatkan 1 sen pun, Ma. Keputusan itu menurut Om sudah sangat tepat bagi perempuan seperti Ami. Dia sudah menanam angin. Dan karena itu dia patut menuai badai. Sekarang saya meminta saran dari Om. Tentang apa? Bagaimana cara memperbaiki hubungan saya dengan Dewi? Arya, jangan bicara soal cara dulu. Tapi bicaralah soal niat. Dan ingat, jangan sampai terlintas di dalam niat kamu untuk menganggap Dewi sebagai sebuah tantangan yang harus kamu taklukkan demi memuaskan ego kamu. Kalau perasaan itu ada di dalam diri kamu, lebih baik lupakan Dewi. Forget it. Tapi, kalau niat kamu itu memang didasari oleh kesadaran bahwa memang kamu mencintai dia, silakan teruskan. Go ahead. Tapi itu semua memerlukan waktu dan usaha yang keras. Ternyata tidak memerlukan waktu yang terlalu panjang untuk menemukan informasi tentang Dr. Niko. Ternyata dia selalu berpindah kota dan tidak pernah tinggal lama di satu kota. Dari Surabaya, dia praktek di Bali.
Ternyata pernah di Jakarta, lalu di Bandung, di Semarang, dan terakhir dia praktik di Jogja. Tapi ya, sudah 2-3 bulan ini dia mengundurkan diri dari praktiknya di Jogja. Dan sampai saat ini, Om belum menemukan alamatnya. Mudah-mudahan dia nggak pindah keluar Jawa. Kemanapun dia pindah, Om akan telusuri. Bagi Om, pekerjaan ini merupakan tantangan. Dan Om tidak akan berhenti sebelum ini berhasil. Terima kasih, Om. Om harus kembali ke kantor. Om perlu biaya tambahan. Sementara ini cukup. Nanti kalau Om perlu, Om akan bilang. Terima kasih, Om. Iya. Ya, masuk. Boleh kami masuk? Om Iqbal, silakan Om. Om tahu dari mana saya kerja di sini? Hanya ada satu kalimat kunci untuk menjawab keheranan kamu. Bahwa dunia ini terlalu sempit bagi seseorang untuk bersembunyi. Dokter Iqbal ini adalah dokter keluarga saya. Karena Om harus segera kembali ke rumah sakit. Om langsung to the point saja. Malam minggu ini Om akan merayakan pesta ulang tahun perkawinan Om. Om mengharapkan kamu datang. Istri dan anak Om juga ingin kenal dengan kamu. Mereka sudah banyak mendengar tentang kamu. Saya nggak bisa janji, Om. Om tahu, kamu tidak mau bertemu dengan Arya. Terus terang, Om secara pribadi tidak mengundang dia. Saya tetap nggak bisa janji, Om. Dokter Iqbal meminta kepada saya untuk memperkuat undangannya menjadi perintah resmi. Dan saya menerima permintaan itu. Saya harap kamu tidak menolak undangan itu. Baik, Pak. Om sama Tante menunggu kamu. Ya, Om. Terima kasih atas dukungannya. Sama-sama. Sampai malam minggu, Dewi. Baik, Om. Saya tinggal dulu, Dewi. Silakan, dokter. Kalau kamu tidak datang, bukan hanya dokter Iqbal dan istrinya yang akan kecewa, tapi kamu juga akan mengecewakan bos kamu yang begitu toleran sama kamu. Mama juga akan kecewa karena kamu menutup pintu hati kamu dari kebaikan dan perhatian yang diberikan orang sama kamu. Mama pikir dokter Iqbal pasti akan senang sekali kalau kamu bisa datang. Ini kan bukan pesta biasa, tapi pesta hari ulang tahun perkawinannya kan? Lagi pula, memberikan kebahagiaan sama orang lain, itu akan membawakan berkah buat kamu, Dewi. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Malam, dokter. Malam, Bos. Terima kasih ya. Silakan. Silakan. Selamat malam, Om. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Kedatangan kamu adalah kebahagiaan besar untuk Om sekeluarga. Ini Tante, itu Dinda. Ini loh yang namanya Dewi Fortuna. Apa kabar? Baik, Tante. Karena Om selalu cerita tentang kamu, Tante merasa sudah kenal lama dengan kamu. Mbak tahu nggak, Mama sudah wanti-wanti loh sama saya. Kalau nanti saya sudah menikah dan punya anak perempuan,
anak perempuan pertama saya nanti harus dikasih nama Dewi Fortuna. Saya merasa sangat tersanjung. Saya bisa terbang kalau begini banyak sanjungan yang saya terima, Tante. Itu bukan sanjungan, tapi kenyataan. Silakan. Silakan. Iya, terima kasih. Terima kasih. Dewi? Halo, Deo. Halo. Saya tahu kamu pasti terkejut lihat saya. Karena saya nggak diundang oleh Om Iqbal. Tapi toh, saya juga datang ke pesta ini. Karena yang mengundang saya Tante. Oh ya? Deo, saya meminta maaf atas... Maaf, saya kesini hanya untuk Dokter Iqbal dan keluarganya. Arya, Dewi. Kenalkan, Dokter Karim. Apa kabar, Dewi? Baik, ini dokter yang merawat papa saya dulu. Oh iya? Iya. Halo, Arya. Dokter Linggarjati. Linggarjati. Nama lengkapnya, Dokter Niko Linggarjati. Saya menyebutnya sebagai dokter pengembara karena yang selalu berpindah tempat dari kota ke kota dan rencananya akan kembali praktek di Jakarta. Ada apa? Kepala saya mendadak pusing. Kamu sakit, Dewi? Tadi saya coba sedikit minum minuman keras, ternyata saya nggak tahan. Arya, ajak Dewi duduk. Minta pelayan bikinkan kopi. Iya, Om. Deo, ayo. Ayo. Permisi. Duduk sini aja, Deo. Saya ambilin kopi buat kamu ya. Nama lengkapnya, Dr. Niko Linggarjati. Saya menyebutnya sebagai dokter pengembara karena yang selalu berpindah tempat dari kota ke kota dan rencananya akan kembali praktek di Jakarta. Apa mungkin dia laki-laki buaya yang selama ini saya cari-cari? Kopinya, Deo. 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 Kamu tuh mikirin apa sih? Enggak. Saya nggak mikirin apa-apa kok. Thanks ya kopinya. Tadi saya perhatikan habis kamu bersalaman sama Dokter Niko, mendadak kamu bilang kamu pusing. Sekarang saya perhatikan lagi dari tadi kamu terus memperhatikan dia. Sorry ya,
Siapa yang ngasih kamu hak untuk interogasi saya? Saya nggak menginterogasi kamu. Saya hanya bertanya sebagai seorang sahabat, Deo. Sorry ya, kita sudah tidak memiliki rasa persahabatan itu. Sekali lagi thanks ya kopinya. Sorry. Nggak apa-apa. Bagaimana pusingnya? Oh, udah nggak apa-apa. Udah hilang kok. Saya udah nggak pusing lagi. Maaf, waktu tadi Dokter Iqbal menyebut nama Anda, saya sedang memikirkan sesuatu. Kalau boleh saya tahu? Nama saya Dewi. Masih ada hubungan keluarga dengan Dokter Iqbal? Nggak ada. Atau mungkin Anda bekerja di rumah sakit Dokter Iqbal? Saya kerja di perusahaan swasta. Kalau dokter sendiri sekarang praktek di mana? Saya praktek di Jakarta. Saya baru saja mengambil alih klinik milik teman saya. Selamat malam, Bung Niko. Halo, Edward. Apa kabar? Baik-baik saja. Ini teman lama saya. Hai. Halo. Kalau begitu silahkan. Saya permisi dulu. Oke. Edward, lama kita nggak ketemu Iya ya. Hah? Luar biasa. Praktek di mana sih? Ya, di Kebayoran. Kebayoran. Ya. Masih tempat yang dulu? Masih. Anda sekarang di mana? Saya baru mengambil alih klinik saya. Oh, bagus. Edward, luar biasa. Hah? Boleh saya ganggu kamu dengan satu pertanyaan lagi? Ya, selama pertanyaan kamu bisa saya jawab, silakan. Kamu jatuh cinta ya sama Dokter Niko? Ada urusan apa dengan kamu? Ya, kamu kan pernah membantu saya untuk mendapat izin Opa mengatur saya supaya saya bisa menikah dengan Ami. Nah, sekarang saya mau membantu kamu. Maksud kamu? Iya, kalau kamu jatuh cinta sama Dokter Niko, saya bisa aturin sama Om Iqbal. Saya bisa jadi mak comblang. Saya tidak jatuh cinta dengan Dokter Niko. Tapi kalau secara mendadak saya jatuh cinta sama dia, itu juga bukan urusan kamu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.